Selain sebagai kitab suci umat Islam yang memberikan petunjuk kepada jalan yang benar, ternyata Al-Quran juga memberikan pertolongan di alam kubur dan akhirat. Dalam sebuah hadits Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda artinya, "Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara, kamu tidak akan tersesat selamanya selama kamu berpegang dengan kedua-duanya, yaitu kitab Al-Quran dan sunnahku." Hadis riwayat Al-Hakim. Beginilah orang yang mendapatkan pertolongan dari Al-Quran, pada saat di alam kubur dan akhirat. Ketika hidup di dunia mereka adalah rajin membaca Al-Quran, mentadabburi, memahami, menghafalkan dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana Rasulullah bersabda dalam hadits artinya, "Bacalah Al-Quran karena Al-Quran akan datang pada hari kiamat nanti sebagai pemberi syafaat bagi yang membaca, mentadabburi dan mengamalkannya." Bacalah dua cahaya yaitu surah Al-Baqarah dan Ali Imran karena keduanya datang pada hari kiamat nanti seperti dua awan, atau seperti dua cahaya sinar matahari, atau seperti dua ekor burung yang membentangkan sayapnya. Keduanya akan menjadi pembela bagi yang rajin membaca dua surat tersebut. Hadis riwayat Muslim, 1910. Pada kitab La'ali Masnunah dalam riwayat Al-Bazzar menjelaskan bahwa apabila seseorang meninggal dunia, ketika orang-orang sibuk dengan kain kafan dan persiapan pemakaman, tiba-tiba seseorang yang sangat tampan berdiri di kepala mayat. Ketika kain kafan mulai dipakaikan, dia berada di antara dada dan kain kafan. Setelah dikuburkan dan orang-orang meninggalkannya, datanglah dua malaikat yaitu malaikat Munkar dan Nakir yang berusaha memisahkan orang tampan itu dari mayat agar memudahkan proses tanya jawab. Akan tetapi orang tampan itu berkata, "Ia adalah sahabat karibku, dalam keadaan bagaimanapun aku tidak akan meninggalkannya. Jika kalian ditugaskan untuk bertanya kepadanya, lakukanlah pekerjaan kalian. Aku tidak akan berpisah dari orang ini sehingga ia dimasukkan ke dalam surga." Kemudian orang tampan itu berpaling kepada sahabatnya dan berkata, "Aku adalah Al-Quran yang terkadang kamu baca dengan suara keras dan terkadang dengan suara perlahan. Jangan khawatir, setelah menghadapi pertanyaan Munkar dan Nakir ini, engkau tidak akan mengalami kesulitan." Setelah para malaikat selesai memberikan pertanyaan, ia melemparkan tempat tidur dan permadani dari sutera yang penuh dengan kasturi dari Malail A'la. Ternyata tidak di alam kubur saja Al-Quran menolong orang yang gemar membacanya dan syafaat Al-Quran juga diberikan kelak di alam akhirat. Dalam sebuah hadits Rasulullah menjelaskan bahwa kelak di hari kiamat, Al-Quran akan memohon langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menganugerahkan kepada pembacanya sebuah mahkota kemuliaan. Kemuliaan ini tidak akan didapatkan seorang pun kecuali bagi mereka yang gemar memperbanyak membaca Al-Quran. Dalam sebuah hadis pada riwayat lain, Rasulullah bersabda yang artinya, kelak di hari kiamat Al-Quran akan datang, seraya memohon kepada Tuhannya, "Wahai Tuhan, pakaikanlah kepadanya pembaca Al-Quran." Kemudian dia dipakaikan mahkota kemuliaan, kemudian Al-Quran memohon lagi, "Wahai Tuhan, ridailah dia." Kemudian Allah pun meridhoinya. Al-Quran berkata, "Bacalah dan naiklah sebab setiap satu ayat akan dilipatkan satu kebaikan." Hadis riwayat Tirmidzi. Dalam Musannaf Ibnu Abi Syaibah, Ibnu Abbas berkata, "Siapa yang membaca Al-Quran dan mengikuti petunjuknya, maka Allah akan memberinya hidayah di dunia, dan melindunginya dari buruknya hisab amal di hari kiamat kelak, sebab Allah berfirman, maka barang siapa mengikuti petunjukku maka tidak akan sesat di dunia dan tidak sengsara di akhirat." Quran Surah Taha ayat 123.